Oh iya Mas, menurut lu gimana sih kalau orang udah lulus sekolah SMK kan misalnya nih, SMK kan seharusnya udah bisa kerja, dan setelah lulus dia masih minta sama orang tua. Menurut lu gimana sih Mas? Pandangan lu pribadi nih, opini lu gitu. Ya kalau gue sih malu kalau masih minta ke orang tua udah lulus sekolah lulus ya. Iya. Ya tapi balik lagi ke orang tuanya. Kalau masih mau manjain anaknya ya Masih memanjain. sah-sah aja sih. Sama balik lagi Sayang juga ke orang tuanya. pribadinya ya kan, gimana dia Pasti. mau ada keinginan, ada niatan atau enggak ya kan. Oke. Halo teman-teman, balik lagi sama Renjana. Di video kali ini gue kedatangan narasumber baru nih. Pria ya kan, pria mempunyai cerita unik. Yoi, cerita menarik ya. juga. Menarik ceritanya buat dibahas dan ilmunya kalian bisa ambil semua para Renjaners. Oke, sisi positifnya banyak yang Yoi, bisa banyak diambil. banget. Oke, balik lagi sama gue Irfan dan gue Sagap dan narasumber kita. Ya, gue ada pantun nih bang. Oke. Oke. Apa tuh? Gue pantun dulu boleh gak nih? boleh. Boleh. Makan kue sambil berenang. Cakep. Apa Ada tuh? gue udah tenang. Kalau ada dia tenang aja. Tenang aja siapa? Yoi. Ya, nama gue belum. Iya, perkenalan diri dulu kali. Oke, perkenalkan nama gue Gama Saputra, biasa dipanggil Mas Gam atau Acil. untuk tinggal di mana tuh Mas? Tinggal gue di Duren Sawit. Duren Sawit, Jakarta Timur. Kita manggil Mas Gamai kali ya. Boleh. BKT lah. Oh, BKT. Patokannya, ya. Mas Gam, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini nih? Gue sekarang lagi sibuk buat fokus ke akuarium sih. Aquarium. Iya. Ini kalau yang ini apa nih Mas namanya Mas? Kalau ini namanya nih bonsai. Oh, Bonsai bonsai. cemara. Bonsai cemara. Cemara mini. Jadi pohon cemara mini di trimming, potong-potong, ditempelin ke batu. Jadi beginilah Jadi bonsai begini. mini. Iya. Ini batunya emang udah dari sono gini ya, nggak dibentuk sendiri ya Mas ya? Batu alam. Oh, batu alam ya? Oh. Batu alam. Ini tumbuhan Tumbuhan asli juga Mas ya? Masih tumbuh ini, tumbuhan asli semua. Ini juga jadi perlu di trimming kalau misalkan udah gondrong. Di trimming itu dipotong. Potong, ya. Di trim. Trimming. Rapiin lah. Sebutannya trimming. Oh ya nih teman-teman, jadi Mas Gam ini punya usaha aquarium. Yoi, namanya apa tuh Mas? Coba Mas bisa kasih tahu. Boleh kalian yang mau bikin akuarium atau aquascape, hardscape atau buat landscape juga bisa follow akuarium gua namanya Aqua Gustav. Akuarium bagus mantap. Nanti gue taruh nih link Instagramnya di deskripsi. Kalau enggak lu bisa chat langsung ke orangan, nanti IG-nya Mas DM Gam aja ada langsung juga ya. di link Boleh, deskripsi. siap. Oke Mas, gue mau nanya nih, bisa lu jelasin dikit gak kayak apa aquascape itu apa, hardscape itu apa, terus apa tadi landscape ya? Iya landscape ya. Iya landscape itu apa? Coba dari aquascape lu deh. Aquascape itu apa ya? Aquascape Buat itu teman-teman biar tahu kan. seni menata air. Oh, seni menata air. Menata air. Apa tuh? Seni menata di dalam air. Di dalam air. Iya. Oh. Jadi dibuat view pemandangan atau keindahan Di dalam akuarium itu. Ya betul. Oh, berarti kalau di dalam akuarium kayak ada hiasan kayak ini nih, ini taruh dalam akuarium. Iya. Kalau kayak gundu-gundu, batu-batu gitu itu namanya aquascape. Iya bisa disebut aquascape. juga aquascape Oh. itu. Kalau ini hardscape ya? Hardscape. Hardscape itu yang dia agak lebih detail. Apa kayak Lebih detail itu buat maksudnya? kayak misalkan lu ada view pegunungan nih atau pohon-pohon gitu, detail banget kayak alam gitu. Oh, berarti benar-benar Ini, kayak alam banget gitu. Iya, Berarti dibikin salah kayak satunya kayak gini. alam. Ini Kayak termasuk gak sih Mas? gambar view. Nah, Ini termasuk hardscape apa ini bukan. aquascape? Aquascape. Bonsai. Oh, bonsai. Iya. Oh, bukan ya? Kalau aquascape di dalam air. Oh. Bonsai itu di atas air. Bonsai itu bisa buat paludarium sini. Kalau bonsai jenis. Untuk? Jadi buat di atas. Oh Iya gitu. dia atas air dia. Paludarium, jadi kalau paludarium itu sebutannya ini ya apa di atas ada dua yang dia darat sama air. Berarti ini di atas nih bukan tumbuhan buat tumbuhan Iya, ini tanaman berarti- darat. Tanaman darat ya. Oh, Nah, kalau jenisnya misalkan tanaman darat. paludarium itu yang tadi paludarium itu ada tanaman daratnya, ada tanaman airnya. Oh. Gitu. Itu kalau landscape apa tuh, Mas?
landscape itu sebenarnya nggak ada. Iya. Gue ngeprank lu dulu. Gua kira ada. Bercandaan. Berarti nggak ada landscape itu nggak ada. Hah? Landscape itu nggak ada. Landscape itu nggak ada. Landscape potret itu kamera mungkin. Kamera, ya. iya. Gue tadi Panjang, nyambung iya. kan aquascape, hardscape, Landscape. kepikiran ke landscape. Kenapa? Aduh teman-teman. Oh iya. Sudah ada lagi tuh Ada buat lagi apa, Mas? akuarium itu gue bikin paludarium juga, Paludarium. terrarium juga. Paludarium itu Kayak gimana tuh Mas? ada tanaman darat dan tanaman airnya. Oh, itu namanya paludarium. Paludarium. Nah, Jadi dalam satu akuarium yang ada tanaman darat sama di dalam yang airnya, berarti itu disebut akuarium paludarium. iya, paludarium disebutnya, ada tanaman darat, ada tanaman airnya juga. Kalau yang satu lagi tadi apa? Tetarium. Terrarium. Oh, terrarium. Terrarium Iya, itu kayak akuarium di dalam box. Oh, dalam box. Iya. Di dalam box Box maksudnya. kacanya full, bisa buka tutup. Hah? Iya, terus dia ada tanaman-tanamannya, biasanya itu untuk pelihara tanaman hewan darat. Oh hewan darat. Iya, kayak gecko, kodok. Oh, iya. Oh, yang ada hewan. Hewan-hewan melata. Buat akuarium besar berarti kalau kayak gitu mah ya, Mas. Ya. Bisa kecil juga, yang mini ada. Itu juga ada. Yang ini ada juga. Ada juga yang mininya. Ini lu suka akuarium ini dari kapan sih mas? Minum dulu ya. Cheers dulu. Aja, dulu. Yoi. BTW ini kopi hitam ya Ini guys, kopi hitam, tapi ada tanduknya. Rere macan. Tadi nyampe di mana? Enggak lo suka gini dari kapan? Iya, iya. Mulai kapan? Oh ya, gue suka dekor-dekor akuarium itu semenjak tahun 2015. Tahun 2015. 5 tahun yang lalu berarti ya, sekarang 2020. Oke nih, lu suka ini dari waktu lu sejak sekolah kali mas ya? Udah buat gini atau gimana tuh? Gue suka akuarium itu dari kecil. Dari Soalnya kecil? gue kecil tuh suka banget melihara ikan. Oh berarti hobi jatuhnya Iya. lebih ke hobi ya? Lebih ke hobi. Terus untuk lu buat ke dekor gitu ketika lu lulus sekolah kah? Atau lu masih sekolah kah? Atau gimana tuh? Gue mulai terrealisasikan itu di tahun 2015. 2015? Tahun Lu udah lulus sekolah? 15 itu gue udah lulus sekolah. Nah, Kalau boleh tahu lu lulus tahun berapa mas? lulus gue tahun 2010 2010 dari SMK dari SMK Jakarta Timur lah ada ya? Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ngambil apa tuh mas kalau boleh tahu mas? Gue di sekolah lulusan STM. STM? Otomotif. Jurusan Otomotif. Iya. Lari ke ikan, enggak ke mesin-mesin motor mobil kayak gitu. Enggak, Ya. ikan itu hobi dari kecil. Nah, jadi lulus sekolah Mungkin tuh terrealisasikannya di ini. Di ikan gua- ini akuarium ikan ini, itu. dekor-dekor gitu. Suka masih dibuat otomotif, masih. Oh masih suka gitu ya? Iya, masih. Mungkin kita teman lo mau, tolong nih Mas Gama, gue mau ini lu bisa bantu gitu kali ya kayak buat servis motor betul. gitu. Iya. itu lulus sekolah lu langsung ke akuarium ini, aquascape apa ada pekerjaan lain tuh, Mas? Dari lulus sekolah. Pas Dari lulus lulus sekolah gue pertama lulus sekolah itu kerja jadi OP. Oh, OP itu apa tuh Mas? Operator warnet. Oh, Operator Iya, warnet. operator warnet. Oh. Lu kan member gue juga, Pak. Oh iya. Di Bosnet sini, Oke, kecamatan Duren Sawit. Oh berarti lu lulus sekolah langsung OP itu? Iya, Oke gua teman-teman, pas jadi dulu. dulu gue membernya dia sih. Oh, di gua warnet langganan nih. Warnet tempat lu biasa main berarti. Iya betul. Gue yang gagal. OP-nya dia teman-teman. Jadi gue juga hobi kan. Gue main game, OP-nya dia. Biasa main PB lu ya. Main PB. Sampai saat ini gue juga masih main PB. Wih, mantap. Lu udah nggak jadi OP sekarang ya? Enggak. Berapa lama tuh, Mas? Lu jadi OP waktu itu? Jadi OP gue kerja di OP itu bisa 1 tahunan kayaknya nih. Setahun. 1 tahunan Setahun gua- jadi OP. Iya. Kisaran 1 tahunan. Di Bosnet itu ya? Bosnet. Tuh lulus sekolah lu mulai hidup mandiri tuh, Mas ya. Kayak wah, lu ngunjuk wah lu anak cowok juga ya kan? Iya. Alhamdulillah ya. Ada aja pekerjaan buat gua hidup. Oh. Nah, Terus Awal mula lu jadi OP gimana sih Mas? itu gua kan suka main warnet. Kebetulan. Nah, terus deh Pak, gua nggak punya uang ya kan buat main warnet berjam-jam. Gua akrapin aja penjaganya. Tuh. Iya. Penjaga itu bos lah kali ya? Bos-bos itu Iya, ya? bos warnet. Iya, betul yang punya warnet. Gua akrapin dan terus gua coba ngajuin buat jadi OP.
Udah. Dan diterima. Dan diterima. Lo juga senang hati kan ya, main bisa dibilang gratis juga ya itu ya waktu ya. Iya pasti. Itu zamannya gue masih suka main apa? Singa Losaga, poker Losaga. tuh. Poker, Losaga iya. juga. Mainan-mainan Facebook lah. Yang chipnya bisa dijual ya. Ah iya betul tuh. Setelah itu kan nih, oh ya teman-teman kan, jadi warnet bosnya itu tutup. Pas tutup itu gue juga nyari warnet baru sih buat gue main game. Kan gue hobi game, gue main warnet lagi buat pindah game, pindah warnet ya. Iya sempet pindah kan ya. Terus lu gimana sih? Lu masih ikut bosnet kah atau lu? Sempat gue dia Oh, lu masih sempat? diajakin lagi sini buka Cabang. kan pindah cabangnya di Ah, BKT sini BKT, nih, BKT. dekat SMP 195. Iya, buka cabang di situ. Sempat gue masih suka main ke sana. Oh masih main. Sempat Cuma udah nggak ditawarin, jadi OP. lu kerja lagi sini. Gue bilang udah punya kesibukan, ada kerjaan, iya. Kalau boleh tahu kesibukan lu itu di saat itu apa tuh mas? Selain kan lu Udah bilang nggak di OP? Menolak kan udah ada kesibukan. Terus kesibukan lu itu apa sih? Itu gue kesibukan gue pas dari OP itu gue ke Best Profit. Best profit. Kayak bergerak di bidang investasi saham. Saham ya. Investasi Wah, saham. teman-teman. Jual beli emas Via online ya. via online. Itu susah gak sih mas kalau kayak gitu tuh? Kayak nyari, kan biasanya kan nyari pelanggan ya kan? Itu pasti kita harus dipercaya dulu sama pelanggannya. Nggak bisa presentasi sekali doang, kita harus Meyakinkan. approve terus ya. Approve terus ya. Ngajakin buat invest biar dia percaya buat Oh, ngajuin investasinya. investasinya Iya, ya. betul. Mantap-mantap. Itu berapa lama mas kerja di itu? Itu Best gua Profit? Nggak lama di Best Profit. Itu sekitar 3 bulan atau 4 bulanan gue resign. Oh, kenapa tuh? Nggak dapat pelanggan pak. Oh, susah, iya sih, benar susah di situnya ya. Karena investasinya lumayan besar juga. Oh, Untuk buka slotnya itu modal awalnya 100 juta wah, Oh nyampe 100 juta ya? sampai Gede 100 juga jutaan Gede juga ya? buat buka slotnya. Makanya harus Itu 100 juta itu minim atau gimana tuh? Minimal Iya, sih. minimal 100 juta. gokil, minimal 100 Oh, juta. Minimal 100 juga. juta buat buka investasi itu. Ya jadi harus bolak-balik sampai nunggu customer yang punya uang 100 juta buat join. Tapi ada tuh dengan nominal yang 100 juta ada yang masuk gak sih? Ada, sempat gua ajuin ke mentor. Jadi setiap habis gua ketemu klien terus gua laporin ke mentor, nih Pak, ada yang ini nih apa berminat gitu buat join, kira-kira bisa di approve lagi. Nah, gua kasih tau mentor gua. Mentor lu tuh. Nah, jadi coba dihubungin lagi setiap harinya ya, buat Di push ajakin terus ketemu, kayak gitu ya? Di push terus betul. Itu lu 3 bulan mas di situ, Iya. di Best Profit. 3 Habis bulan. itu setelah dari situ? Nah, dari situ gua pindah lagi dari pindah lagi. Best Profit, gua pindah ke Superindo. Oh, Superindo. Iya. Gue nyari-nyari lowongan lagi Oh iya, itu pekerjaan. prosesnya gimana sih mas? Susah gak sih kalau nyari kerja kayak gitu kan? Pengalaman nih buat teman-teman yang baru mau nyari kerja kan. Nawar Gimana dulu tuh? sih ya. Yang Itu gue pada siapin lulus. ini dulu lamaran. Gue bikin lamaran yang banyak tuh sampai 10. Udah gue cari-cari di internet. Gue coba-coba mampir ke ini apa perusahaan-perusahaan. Gue nitip ini lamaran gitu. Sampai ada yang dipanggil tuh dari outsourcing. Outsourcing. Iya, penyaluran ketenaga kerjaan. Gue dipanggil. Berarti sebelum ke Superindo lu pernah ditolak tuh ya? Pernah ditolak. Tuh, teman-teman, buat teman-teman yang baru mau lamar kerja terus ditolak, jangan putus semangat ya kan. Betul. Lanjutin aja. Betul. Bikin lagi lamaran yang banyak ya kan. Ngelamarnya udah sono sini dah sampai dapet. Yang penting yakin dulu Iya, deh, nah, lu tuh pede yang aja yakin. udah. Yang penting yakin. Lu punya ilmu Yakin. yakin udah, lu pasti deh bisa ya kan. Cari terus pasti ketemu jalannya. Betul nih. Nah, Cok, Apa tuh? mau nanya nih mas, itu dalam dunia kerja gitu gimana sih senioritas itu nggak sih pas lu awal baru masuk kayak, wah lu anak baru, lu disuruh-suruh, kayak gitu mas? oh iya itu Kayak gitu pasti juga. pasti kita sebagai anak baru ya harus ngargain senior juga yang Tapi udah kan lama kalau- di situ. Ya, tapi kan kalau senior songong, pasti harus kita hargain nih kan. Oh iya ngerendah diri aja sih. Oh. Iya. Kalau kita ngerasa lebih hebat ya pasti dia tetap ini kekal lah. Makanya rendah diri aja. Ya sabar-sabar. Pasti ujian pasti. dari senior pasti ada. Ibaratnya kayak diuji lah mental lu di situ ya mas ya. Pasti.
Itu juga dapat pembelajaran juga kan dari senior. Itu Iya, senior pasti. iya, maksudnya kan senior itu kan nguji lo tuh. Kayak istilahnya natar bukan sih? Bukan natar Iya, yang kerjain kayak gitu ya. Uji mental. Uji mental. Uji mental Dapat sih nggak itu, nih, mental, dapat iya. kerja, Oke Mas, berarti itu lu kayak ditatar gitu lu dapat pembelajaran juga, dapat ilmu juga Pasti dari dia. dari senior gue Dari dapat pembelajaran, anggap aja pembelajaran lah itu. Iya lah betul. Itu senior kayak gitu juga punya tujuan kan biar Pasti lu kinerja lu bagus di situ. betul. Buat perusahaan juga kan. Pasti biar kita lebih giat lagi sih. Iya betul betul. utamanya. Lebih giat lu tahu kerja yang harus lu kerjain, yang salah-salah bisa lu benerin juga kan Pasti jadinya kan. perbaikan buat Perbaikan. kita juga. Terus setelah dari situ lu kemana sih Mas? Iya dari Superindo tuh. Hah? Dari Superindo gue sempat berhenti gue. Berarti dalam arti lu nganggur dulu kali ya? Iya nganggur. Nganggur berapa lama tuh Mas nganggur? Nganggur gue itu ada 2 tahunan lah. 2 tahunan. 2 tahunan. Tapi ya. sambil ini Sambil ngelanjutin hobi ini kali ya, lu Mas ya. hobi-hobi lu ini. Iya. Berarti lu nggak bisa dibilang nganggur juga karena lu kan punya kesibukan Iya, juga kan. kesibukan. Ini kan 2015 gue keluar di Superindo itu sekitar Apa tuh? 2013, Oh, 14-an. Oh. Oh berarti sebelum lu mulai kayak gini ya? Gue tahu aquascape, Oh, oke. gue di Superindo. Terus setelah itu lu nganggur, kalau boleh tahu ngapain aja Mas? Ya gue kesibukan gue kayak anak muda biasa lah. Anak muda pada umumnya kali Pada ya. umumnya, nongkrong iya. gini. Cuman kan lu kayak apa ya, kayak nyari duit, nyari uang sendiri kan, udah nggak ngerepotin orang tua Iya lagi. itu gue semenjak keluar dari Superindo ini apa Mungkin sampingan sampingan kayak ya, lu jadi calo Oh. jual beli motor Oh, gimana caranya lu harus bisa Iya. bertahan hidup dan gak ngerepotin orang tua lu tuh Mas ya. pasti itunya Oh. intinya. Cakep. Tuh, dengerin tuh teman-teman tuh. Jangan manja lu pada lu kalau jadi cowok. Semangat terus. Yoi, semangat terus. Pasti ada jalannya deh kalau lu semangat dan lu kudu yakin. Betul itu. Yoi. berarti nggak harus bergantung orang tua juga kan. Iya, yoi, benar. Apalagi udah lulus, anak cowok udah nyari duit deh. Iya. Ya. Nah setelah itu Mas, gimana lagi tuh Mas? Setelah lu nganggur kan lu jadi calo-calo motor, lu kerja lagi. Sempat gue kerja di Cafe Batavia. Cafe Batavia. Oh, Cafe yang di Batavia. ini, Kotu. Waktu Oh. gue di Kota Tua itu Cafe Batavia. Oh. Berapa lama tuh Mas di situ Mas? Cafe Batavia. Oh, Cafe Batavia gue itu udah ada 1 tahunan juga. 1 tahunan. 1 tahun. Oh, berarti lu kalau kerja itu lama juga Mas ya, kayak nggak cuma sebulan 2 bulan doang ya, bisa sampai setahun 2 tahun. Sempet juga. ada yang kayak sebulan gue gak betah, gue resign. Oh, gitu. Ada beberapa perusahaan juga. Faktor nggak betah kerja itu apa sih? Biasanya Mas. Kalau lu dari versi lu yang lu rasain faktor nggak betah. Faktor gak betahnya ya nggak nyaman sih sama nggak nyaman. tempatnya ya. Oh. Nggak nyaman sama tempatnya, terus Tempat aturan ya. aturannya ya sama gue nggak bisa kalau kerja di PT. Oh. Kayak kerja gitu monoton. Oh. Gue pengennya ketemu customer langsung. Oh, Iya buat sosialisasi. Bersosialisasi. Yoi. Bersosialisasi. Bertukar pikiran ya kan, Betul, berbagi betul. pengalaman. Pasti. Lebih bagus begitu ya daripada Lebih suka gitu sih. lu di PT kan juga mesin semua Iya, lu. gue pernah di PT tuh kayak mindahin gini aja udah set Tapi gitu bosen. kayak robot sih. bosen lah. Iya bosen nggak ngobrol, yang ngobrol paling mungkin kalau istirahat. Tapi bosan aja kan, monoton. Monoton. Kerjaannya. Dia lu satu ilmu semua kalau di situ kan. Iya. Udah ilmu lu Nggak ini, ketemu orang-orang iya, baru. betul. Kurang nyaman sih intinya gue kalau di PT pernah beberapa. Beberapa bulan itu ya kurang nyaman. Kurang nyaman karena lu kayak nggak apa ya, nggak ini kali ya, nggak luas jadi inian lu ya, wawasan lu ya kalau kerja di situ ya. Karena kan lu nggak ketemu orang, kan lu ketemunya mesin tiap hari mesin. Iya kalau pulang itu mungkin bisa ketemu. Kamu juga paling yang ngobrol sekitar kerjaan doang kan, biar PT doang kan. Iya. Kalau lu ketemu customer langsung kan customer lu kerja di sini. Pasti nggak dapet temen sih intinya. Betul, Nggak dapet nggak temen yang asik gitu. Kalau dapet temen yang asik pasti udah enak buat kerja juga. Iya, enjoy ngejalanin. Enjoy ya. pasti. Ada partnernya. Betul. Ada timnya. Ada timnya. Betul. Kalau lu gimana? Gimana apanya nih mas? Semenjak lulus sekolah gitu. Lulus sekolah. Lu lulus sekolah tahun berapa? Gue lulus sekolah tahun SMK ya. Iya. SMK 2017. Nah, Di lulus SMK itu gue
sempet kerja kan, gue juga jadi driver ojek online. Mungkin lebih ke barang kali, gue nganter-nganter paket gitu mas. Nganter-nganter paket. Awalnya tuh gue nggak mau mas, gue nggak mau, gue didorong sama temen gue kan. Udah lu cobain dulu. Akhirnya kan gue mau tuh, dan mau itu gue ngejalanin asik. Wah ternyata nganter paket enak. Satu gue dapet pengalaman di jalan. Itu orang baru ya. Pengalaman baru. Jadi jalan kemana gue juga tahu mas. Jadi tahu jalan ya kan. Jadi tahu jalan. Itu 2017 ya udah ada Gojek ya. Oh betul. Gue 2010 belum ada Gojek tuh. Berarti belum ada Gojek. Beruntung banget tuh. Wah, udah banyak lapangan pekerjaan ya. Betul. Gojek juga, Grab ya kan. Grab, Gojek banyak. Terus Sempet gue jadi Gojek juga. Sempet juga. Sempet gue jadi Gojek juga. Kayak pinjem akun teman. Buat nyari uang jajan kan, tambahan. Iya benar. Sehari menurut gue sih nutup sih kalau buat kita sendiri ya gitu. Iya. Buat cuma ngangkut beberapa trayek doang ya. Customer doang udah bisa lah buat keseharian. Udah setelah itu apalagi gue lebih suka dagang sih mas. Dagang gue online. Bisnis gue. Online apa tuh lo? Kalau gue lebih ke apa ya, handphone, spare part motor kayak gitu. Karena gue sama kayak lu nih otomotif nih. Gue lebih suka ngejualin calo juga, gue bisa jualin calo. Kayak, Pan, tolong nih jualin karburator, jualin apa. Dan gue mau aja, selalu mau. Oh yaudah sini lu fotoin aja, ntar gue fotoin, gue iklanin lagi gitu mas. Kan zamannya OLX, Facebook. OLX bener. Nah gue dapet keuntungan dari itu. Ini misalnya temen gue nih, Pan tolong jualin nih Pan dengan harga 200. Nah gue bisa ngejual lebih 250. Otomatis tuh 50 buat gue kan. Nah kayak gitu aja sih mas. Narik bonusan dari situ ya. Betul. Daripada nggak ngapa-ngapain kan. Pasti ya. Gue main game juga masih lanjut sampai lulus sekolah. Cakep. Masih lanjut tuh. Sekarang ya. Sampai sekarang masih main game. Mantap. Point blank. Lu main gak Gam? Gue enggak mas, iseng doang. Kalau gue mah gue nggak suka banget. Gue suka yang curang-curang itu nge-cheat langsung bintang udah gitu. Itu bisa juga gue juga. Oh berarti suka banget. bener. Gue kalau nge-cheat tuh nyarinya di Borneo atau nyit ya. Paling Kalongan ya. Kalongan nge-cheat. Paling nge-cheat sampai bintang udah akalin bocah ya kan, jual harga-harga. Nih mau gak nih bintang bla gitu dah. Oh berarti itu penghasilan lu setelah lulus sekolah? Enggak, itu zaman sekolah, zaman SMP. Zaman SMP. SMP. Gitu. Lulus sekolah gue enggak langsung kerja, gue langsung kuliah. Kalau langsung kuliah. Paling serabutan, ikut-ikut senior ya kan, bikin video misalnya. Kayak gitulah. Ikut teman. Terus kayak misalnya nih teman kan gue dulu sekolah multimedia, gue bisa alhamdulillah bisa desain ya kan. Wah, bikin poster gitu-gitu video. Oh iya, desain gue pernah juga tuh di digital printing. Nah terus ada tuh teman-teman gue yang kenal gue kan minta tolong dong nih gue mau bikin usaha misalnya keripik. Nah terus dia minta bikinin desainnya. Nah gue bikinin dah. Kayak dari gambar situ, ya. paling dari situ dapat duit lulus sekolah. Serabutannya sama kuliah udah. Gitu doang sih mas, udah ada menarik. Berarti lu kuliah? Menarik juga sih. Menarik lah, pengalaman cuy. Buat usaha juga kan. Lu menyalurkan usaha orang kan. Kita bikinin desain, lu bikinin desain, usahanya tersalurkan. Oh iya. Paling kalau nggak just tip gitu. Misalnya ada yang guys lu udah kenalan gak teman lu yang bisa sablon? Wah gua ada nih. Nah paling gua ngakalin dari situ ya kan, gua mainin harga gitu-gitu dah. Istilahnya pinggiran juga lah sama kayak gua gitu ya. Nyari duit dari situ. Serabutan kayak gitu. Kerja tetap nggak banget sih. Sama ini paling gue ikut lu tuh. Oke, jadi gue pernah ikut dia nih, ikut Irfan. Kayak ini mas diajak narik gue sama dia. Narik Gojek. Oh iya. Diajak gue, ternyata seru juga. Seru ya. Pasti. Ketemu orang-orang baru. Pasti. Bener. Asik jadi tahu jalan nih sama sini. Nih gue diajak dia. Iya, jadi awal gue diajak teman gue dan gue ngajak dia. Oh iya. Kayak apa ya, kayak gue deh teman gue asik nih, dan Bawif tuh sahabat gue kan, wah dia harus tahu nih ternyata asik narik, udah gue ngajak dia kan. Oh iya. Kayak gitu mas. Oh iya. Narik satu motor berdua. Iya, karena tuh bareng. Oh, terima antar barang doang. Barang doang. Oh iya. Jadi misalnya dia yang bawa motor, gue yang megangin barangnya gitu. Oh iya. Nanti gantian kalau capek Iya, betul. Malah asik begitu. Asik banget. Iya bener. Menurut gue asik banget itu. Jadi di jalan ada teman ngobrolnya gitu mas. Pasti. Oh iya mas, menurut lu gimana sih kalau orang udah lulus sekolah SMK kan misalnya nih, SMK kan seharusnya udah bisa kerja, dan setelah lulus dia masih minta sama orang tua. Menurut lu gimana sih mas? Pandangan lu pribadi nih, opini lu gitu. Ya kalau gue sih malu kalau masih minta ke orang tua udah lulus sekolah ya. Iya.
Ya tapi balik lagi ke orang tuanya. Kalau masih mau manjain anaknya ya sih memanjain. sah-sah aja sih. Kan Sama balik lagi sayang juga ke orang tuanya. pribadinya ya kan, gimana dia Pasti. mau ada keinginan, ada niatan atau enggak ya kan. Oke. Iya kalau kayak gue kan gue sekolah juga gue langsung nyari-nyari walaupun gue ikut orang Iya gitu berusaha kan. juga pasti kan. Gue juga pengen ngerasain apa sih udah lulus kan kayak pengen ngerasain nyari diri sendiri kayak gitu kalau gue. Bener. Penasaran. Pasti lu harus bisa lah cari uang sendiri itu. Iya betul mas. Terus ada nih buat lo nih pesan apa? Oh iya, pesannya buat teman-teman yang baru lulus ya kan. Itu gimana tuh biar apakah harus leha-leha, apakah udah leha-leha dulu setahun ya kan, lu sekolah udah lama ya kan, cari apa lu sekolah sebaiknya harus langsung cari kerja ya kan, biar bisa bertahan hidup, nggak harus minta ke orang tua ya kan. Nah gimana tuh pesan dari lu coba? Nah itu kalau pesan dari gua untuk kalian yang udah lulus sekolah, kalau ingin meneruskan menambah ilmu lagi, menambah pendidikan, cari pendidikan ya teruskan, kejar terus ilmu sampai ke negeri Cina. Anjas. Kata pepatah tuh. Kata pepatah. Pepatah. Pepatah merakit-rakit hulu ke hulu, Berenang-renang ke tersesat tepian. kemudian. Merakit-rakit ke hulu, Berenang-renang ke tepian. renang-renang ke tepian. Oh gitu teman-teman. Pesan dari Mas Gam. Betul itu. Patut dicontoh nih, ambil segi positifnya. Betul. Oke. Tetap semangat. Oke, semangat lu buat semua yang baru lulus. Ya. Deh. Jangan patah karena corona. Nah, oke teman-teman, jadi cerita dari Mas Gam ini segini dulu ya. Ambil sisi positifnya, Buang sisi negatifnya. negatifnya. Oke, segitu aja cerita dari Mas Gama mungkin bisa kalian ambil kan. Ambil hikmahnya, semoga yang baik-baiknya bisa kalian ambil, kalian tiru, semoga aja bisa. Dan jangan lupa semangat terus ya. Dan jangan lupa Apa tuh? kalau ada yang mau dekor bikin akuarium, langsung aja follow Aqua Gustav. Akuarium bagus, mantap. Nanti linknya gue taruh di deskripsi nih. Siap. Nah, kalau nggak langsung DM orang langsung. Asik banget orangnya, santuy aja. Boleh follow Instagramnya juga ada Yo It's Gama. Yo It's Gama. Ntar ya Mas ya sini ya. Nanti gue taruh di deskripsi linknya. Oke, segitu aja kali ya. Oke, sekian. Siap. Pantun kali ya? Pantun kali. Oke, pantun jawab. Pantun lagi apa? Pantun menutup. Pantun penutup. Makan kue. Makan kue. Cakep. Pakai pare. Yoi, kenapa tuh? Nggak ada gue, nggak rame. Mantap. Ayo. Oke, Mas Gama nih, buat Mas Gama, thank you banget ya udah mau diundang ke Rencana Channel. Nah, sama terus nih udah menyediain tempatnya kan buat rencana, buat bikin konten, ngobrol-ngobrol bareng kayak gini, sharing-sharing. Thank you banget ya Mas. Thank you buat Mas. Sama-sama. Yoi, Udah thank you banget, bantu juga usaha Yoi. gua buat ini Aqua Gustav. Aqua Gustav. Bagus, mantap. Rere, mantap. Oke, Segitu aja ya. segitu aja. Siap. Yuk. Udah.